Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatina la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qullallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para sahabat-sahabat pendekar pagar Musa sekalian dimanapun sahabat berada, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada kesempatan kali ini kita sengaja mengobrolkan, diskusikan beberapa hal terkait kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran kita. Salah satunya adalah fenomena kesurupan dan ruqyah. Tayangan ini sekali lagi saya dedikasikan untuk sahabat-sahabat sekalian, dan pada sahabat sekalian jangan lupa untuk terus mendukung saluran ini dengan subscribe dan berkomentar, dan jangan lupa juga bila ada pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide terkait dengan pesanan tayangan atau konten kedepannya, insyaallah akan kita upayakan. Sahabat-sahabat sekalian, ruqyah merupakan salah satu solusi pengobatan alternatif yang sebetulnya mulai muncul pada awal tahun 2000-an. Saya mengenal dan mengetahui fenomena ini dan masih dilakukan terutama dari kampus ke kampus. Itu ketika berada di Malang ketika tahun 2000-an. Dan ini banyak dilakukan dibumingkan oleh kalangan para aktivis-aktivis Wahabi yang ada di Indonesia. Mereka dengan ruqyah ini kemudian satu sisi mereka melakukan infiltrasi atau melakukan perusakan akidah di tengah-tengah masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah secara halus. Di sisi lain mereka mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini. Jadi memang yang namanya kegiatan-kegiatan yang menurut saya patut diwaspadai memang ketika kegiatan beragama itu beririsan dengan kegiatan agama yang sifatnya sosial, itu beririsan dengan kepentingan ekonomi. Ini pasti ada masalah. Nah, saya merasakan ini mengenal ini ketika dulu diutus oleh Kiai, ketika mendalami dan mencari tahu apa sih ruqyah itu. Setelah saya mengamati beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu, ada ruqyah massal, ada ruqyah yang sifatnya treatment yang sifatnya personal. Nah, saya menemukan beberapa catatan-catatan terkait dengan fenomena kesurupan dan lain sebagainya. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, tata cara ruqyah yang pertama kali harus menjadi catatan adalah ruqyah itu benar pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam konteks ketika beliau dalam sebuah perjalanan bersama dengan para sahabat itu menemui salah seorang kepala suku, berpapasan gitu ketika beliau akan transit atau akan rest di sebuah tempat dalam sebuah perjalanan beliau berpapas atau bertetangga dengan tenda salah satu kabilah atau salah satu kelompok kafilah perdagangan juga. Pada saat itu Rasulullah meminta kambing 2, bahkan kalau perlu membeli begitu ya, karena memang kondisi perbekalan beliau sangat minim pada waktu itu, sehingga beliau bermaksud untuk meminta salah satu atau salah 2 dari kambing atau ternak yang memang banyak di kafilah sebelah begitu. Beliau camp dengan para sahabat, dan di jauh sana kafilah yang lain itu juga camp di sana membuat api unggun dan sebagainya. Sehingga pada tengah malam itu terjadi sebuah kejadian di mana sang kepala suku ini digigit salah satu hewan melata. Di situ diceritakan di tafsir ada yang mengatakan kalajengking. Nah, ketika itu terjadi, mereka tidak punya persediaan obat yang cukup. Mereka mendatangi kabilah Rasul yang tadinya pernah minta kambing gitu ya, bahkan kalau perlu membelinya begitu. Dan mereka menolak.
ketika mendatangkan itu Rasulullah menyanggupi dengan catatan meminta kambing sebagai balasan atau upahnya. Nah, melihat mereka kemudian setuju dan diobatilah Rasulullah dengan Fatihah pada waktu itu, dibacakan Fatihah, kemudian biidznillah sembuh karena beliau Nabi memiliki mukjizat sebagai sebuah ibrah bagi sahabat dan para kafilah yang ada di sebelah, sembuh dan dinyatakan beliau itu adalah seorang nabi dan sebagainya, dan mendapatkan kambing itu. Dan dari catatan ini para ulama kemudian memberikan tafsir bahwasanya satu, ruqyah itu memang ada. Ruqyah itu bukan hanya untuk pengobatan sifatnya non medis, artinya kesurupan, santet dan sebagainya, tetapi juga terkait dengan hal yang medis seperti bisa dan sakit-sakit yang lainnya. Namun demikian ada hal lain catatan, yaitu adanya mahar. Ketika mengobati itu meminta bayaran gitu, minta upah. Itu menjadi dasar sebagian ulama ketika orang kok ruqyah atau menjamban-jambi, jopa-jopa atau menjampi atau mengobati secara spiritual kok minta mahar. Ini yang menjadi salah satu dasarnya. Oke, skip. Intinya adalah ruqyah itu memang sempat terjadi dan bukan hanya sekali di dalam hadis, itu banyak. Nah, pada perjalanan sekarang begini, ruqyah yang kita amati yang dikembangkan oleh kalangan Wahabiyah adalah, menurut saya yang salah satu yang aneh adalah begini. Mereka punya konsepsi orang kesurupan, orang punya kelainan, dibacakan Quran berulang-ulang, terus kesurupan, terus dibacakan ayat, sembuh. Nanti untuk ngeceknya lagi, dibacakan ayat lagi, masuk tidak jinnya. Sekarang begini secara akidah. Jin itu terbuat dari bahan dasarnya terbuat dari api neraka tepatnya. Maka panas, halus, tetapi lebih kasar daripada malaikat. Beda dengan kita manusia yang berasal dari tanah yang jauh lebih kasar. Lalu poinnya di mana, sahabat? Jadi begini, ruqyah itu bukan orang yang kesurupan dibacakan ayat, orang yang sehat. Jadi pada kasus-kasus yang dilakukan Rasulullah, ada orang datang, orang seperti kena ayan, dibacakan ayat, bahkan ada yang ditepuk punggungnya Rasulullah, sembuh gitu ya. Konsep ruqyah itu adalah orang yang sedang sakit, orang kesurupan memang sedang kerasukan, dibacakan ayat, sembuh. Sekali lagi saya ulangi, konsep ruqyah adalah orang yang sedang kesurupan, kerasukan, dibacakan ayat, sembuh. Bukan orang sehat, dibacakan ayat jadi kesurupan. Kesurupan dipanggil begitu kan, dengan itikot, orang yang membacakan ayat-ayat itu itikot, masuk. Lalu yang dibacakan itu Al-Quran, dan Al-Quran itu mujizat. 5 quri'a lahu, sesuai niat orang yang membacakannya. Quran itu bisa untuk mengobati, bahkan juga bisa untuk menyakiti. Orang yang zalim dibacakan Quran bisa sakit. Orang yang kumpul maksiat dibacakan Quran bisa bubar. Artinya Quran ini multiguna. Quran ini multiguna. Next. Lantas saya ulangi lagi, yang namanya ruqyah itu adalah orang kesurupan dibacakan ayat sembuh, bukan orang sehat dibacakan ayat jadi kesurupan, terus dibacakan ayat lagi. Nah, dibacakan ayat sembuh, nanti dibacakan ayat untuk ngetesnya lagi, dibacakan ayat lagi. Kemudian kalau masih masuk berarti dia masih ada dibacakan, selalu begitu. Maka nggak ada sejarahnya orang yang diruqyah dengan ala wahabi seperti tadi, orang sehat dibacakan ayat dengan niat untuk memasukkan, itu sembuh penyakitnya. Maksudnya secara spiritual, secara mental, dia pasti secara kejiwaan dia akan mengalami permasalahan. Ini fakta. Lalu bagaimana ruqyah yang benar? Ya, ruqyah benar, orang lagi kesurupan, memang kerasukan, dibacakan ayat sembuh. Itu secara konvensional, secara standar paling dasar itu begitu. Orang kesurupan dibacakan ayat sembuh, bukan orang sehat dibacakan ayat malah kesurupan, terus dibacakan ayat biar keluar. Nah, nanti kalau misalnya dia bolak-balik, munculnya belakangnya apa? Ini mulai yang saya pikir ini mulai ada modus yang lain apa? Mereka menjual madu ruqyah. Jadi kalau mereka mengkonsumsi madu ruqyah itu, kesurupan selama ini, penyakit ainnya itu sembuh. Tetapi ketika madunya habis, mereka kumat lagi, harus beli lagi, harus begitu berangkat dari sugesti orang yang minum madu tadi. Didukung dengan dalil-dalil yang berusaha menanamkan kalau memang caranya begini gitu. Seperti itu modus untuk melariskan barang dagangan.
Dan ini harus dipahami oleh semua pendekar, jadi tidak mudah. Aja gumunan, aja meluan, aja katutan. Nah, itu penting. Jangan Kanjeng Sunan Kalijogo kan begitu. Jadi pecahan nom gue aja katutan, aja gumunan. Nah, kemudian pertama kesurupan, pertama ruqyah. Lantas yang dikembangkan kiai bagaimana para ulama-ulama? Ulama-ulama kita saya jauh lebih hebat, gitu, jauh lebih hebat. Bagaimana? Satu, ketika karena itu bangsa ruhania, jin itu bangsa ruhania, dan kita juga punya sisi ruhania, maka mendeteksi dengan sisi ruhania. Lantas bagaimana cara alat detektornya? Ya dengan tirakat, dengan riyadhah, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak taklim, terutama taklim, pengetahuan di dalam mendeteksi satu, yang kedua mengklasifikasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi sampai mengantisipasi sampai ya merehabilitasi. Nah, para ulama-ulama itu nggak usah, bahkan belum sampai menyentuh, baru kadang-kadang dengan media air saja dibawa pulang bisa sembuh. Artinya dititipkan energi doa itu di situ, atau energi-energi yang memang sudah menjadi resource kita, sudah menjadi sumber daya yang sudah dipasrahkan Allah, sudah dianugerahkan Allah dalam hidup seorang manusia, dan setiap manusia itu ada, itu disalurkan. Satu begitu. Kadang-kadang memang para ulama-ulama itu menggunakan basirah. Beliau itu menyaksikan, ingat ya, menyaksikan, bukan melihat, menyaksikan kalau di dalam tubuh si fulan dan si fulan ini memang ada jin jahat yang memang harus disingkirkan, atau gangguan, atau jin kiriman, itu memang disingkirkan. Jadi tidak perlu orang ini dibacakan Quran sampai kesurupan lagi, dites dengan Quran, dengan sugesti masuk, ya masuk dia, sugesti. Jin manapun yang bisa mengaku jadi apapun. Ini pengetahuan yang saya pikir setiap pendekar bakar Nusa wajib mengetahuinya. Lantas kedua, ketika pertama dengan rasa, kemudian sampai dengan basiro, dengan mata batin. Nah, yang dikembangkan oleh para ahli hikmah lainnya dari sisi sebelah, mungkin pengimal ya, dengan ilmu khotam, itu mereka memang tubuhnya memang sudah ada khotamnya. Tubuhnya dia melakukan kontrak dengan bangsa jin, sehingga ketika dia sudah berkontrak dengan bangsa jin ini, dengan sadar atau tidak sadar dari para gurunya, dia dimasukkan jin ke dalam tubuhnya, dia melihatnya melalui mata ketiga. Ingat, mata ketiga dengan basiro ini beda. Orang kalau sudah dalam tubuhnya ada sudah kontrak dengan bangsa jin, sistem sarafnya sudah dikuasai bangsa jin, dia akan melihat apa yang dilihat oleh jin itu. Dia akan melihat apa yang dilihat oleh jin itu, mendengar apa yang didengar oleh jin itu, merasakan jangkauannya seperti apa yang jangkauan jin itu. Jadi nggak usah heran. Tetapi sekali lagi dia pakai mata ketiga, dan ini tidak direkomendasikan oleh para kiai-kiai. Kalau basirah boleh, pakai batin boleh, tapi kalau mata ketiga tidak direkomendasikan, karena ini melibatkan pihak eksternalnya dengan kontrak-kontrak tertentu yang kita tidak pernah tahu nanti nasibnya seperti apa ketika ajal, ketika di alam barzah. Otomatis ketika di alam barzah kita sudah kontrak dengan dia, kita akan ikut dia. Begitu, ikut baik secara akidah maupun Allah alam. Nah, ini beberapa pengalaman, beberapa sharing saya dengan beberapa sahabat-sahabat yang memang mendalami secara mata ketiga itu, ya memang begitu, mereka kontrak, dan itu ada khotamnya, di tubuhnya, ada tandanya mereka telah berkontrak dengan jin yang mana, bahkan bukan hanya 1-2 tapi ada yang ratusan. Jadi ini fakta tidak terbantahkan. Jadi dia bisa melihat. Nah, kalau orang yang menggunakan mata ketiga karena sudah kontrak dengan bangsa jin tadi, itu ya dia lihat dengan mata, dia lihat setiap saat, setiap detik, lihat. Ya mungkin katakanlah kalau sekarang itu yang lagi dia lihat potongan lewat, lihat kuntilanak lewat, lihat genderuwo di bawah pohon di mana lewat, bisa komunikasi dan sebagainya, aktif 24 jam. Beda dengan basirah. Kalau basirah, dia kalau dibutuhkan saja, artinya Allah memandang itu butuh, ya bisa lihat, dia bisa lihat. Tapi kalau seperti biasa, pengen lihat sana, lihat sini, teropong sana, teropong sini, sorot sana, sorot sini, terawang sana, nggak akan pernah bisa. Tidak untuk seperti itu memang peruntukan. Tetapi yang bedanya ketika kita dengan basiro, pendekatan dengan zikir dan sebagainya, itu sangat jauh sekali lebih. Satu lebih menenangkan, kedua lebih menyelamatkan ketimbang satu yang dengan khotam. Apalagi yang kosongan, seperti kalangan Wahabi, mereka hanya pokoknya bacakan ayat. Masa bodoh nih, masa ada jin atau tidak. Yang penting kita yakin, kalau memang yakin masuk. Kalau nggak masuk berarti bersih. Kalau dia masuk berarti ada. Mau sampai kapan begitu? Dia tidak bisa mendeteksi.
Tapi ada pun daya deteksi seperti tadi dengan bantuan kodam tadi atau mata ketiga itu, ya itu juga bersiko juga. Oke, membantu, tapi membantu kita seperti lilin. Kita menerangi, tapi kita habis. Beda dengan basirah dan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Tetapi sekali lagi tidak bisa atraktif, tidak bisa ditunjukkan secara vulgar, tidak bisa dipamer-pamerkan, dan tidak bisa. Pernah lihat kiai pasang pelang menerima pengobatan sihir dan enggak ada, tapi kalau kamu kesana ya insya Allah sembuh dengan selamat, sembuh dengan selamat tanpa catatan. Beda kalau kamu misalnya berobat ke orang pinter walaupun berserban, walaupun berjubah. Satu, dia sudah pasang iklan karena untuk kehidupan dia, yang kedua dia kemudian nanti akan panjang urusan kalau pakai kodam, dia akan minta syarat ini itu. Nah, kalau dengan Wahabi transaksional, paling-paling ya suruh beli madu rupiah itu. Dan ini kemampuan dasar bagi setiap pendekar bakar nus untuk bisa nyembuh. Yang nyembuh itu bukan hanya orang sakit saja loh ya, tetapi juga bagi rumah yang mungkin angker, pengen tempat itu laris ya, tempat itu dibubarkan tempat maksiat. Makanya Kiai NU nggak pernah ngajar memfatwakan pendekar bakar nusa berbondong-bondong untuk menghancurkan tempat perjudian, tempat pelacuran, tidak pernah. Mereka cukup ambil garam, bawa wiridan, sebarkan ke tempat lokasi maksiat itu, bubar biidznillah, bubar biidznillah. Jadi ini penting diketahui oleh para pendekar bakar nusa sekalian agar tidak beringas. Kita tidak usah biji atau menilai tetangga-tetangga kita, biarlah tetangga-tetangga kita berbuat pencak silat lainnya itu jalan dengan akidah mereka masing-masing. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa di bakar nusa kita jauh telah dimuliakan oleh Allah. Kita sudah diberi ihtinas, sudah diberi suratul mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Di sini jalan keselamatan, ini thariqah bakar nusa, bukan yang lain. Nah, ini penting supaya kita tidak guna ya, walaupun itu tadi tidak kelihatan wah gitu. Bisa menunjukkan ini ya, boleh ditunjukkan sekedar untuk iktibar, ditunjukkan sesekali saja sebagai dakwah, tapi tidak bisa setiap saat. Kebal misalnya, paling-paling atraksi itu pun hanya untuk ternyata untuk tajrib saja, untuk pembuktian kalau ayat ini memang berfaedah, kalau misalnya amalan ini memang membawa ridho Allah sehingga selamat. Nah, ini ruqyah. Jadi ruqyah itu bisa apapun. Saya yakin setiap angkat desa wajib punya amalan dari para guru-guru yang pasti punya, pasti. Dan permasalahan sekali lagi amalan itu seperti pedang. Kalau dia rajin diasah ya tajam. Kalau misalnya dia tidak diasah ya tidak akan pernah tajam. Oke, pembahasan kita sudah pada ruqyah. Kemudian pembahasan kita sudah pada doa tadi. Sekali lagi kalau untuk ruqyah itu syaratnya, kalau doanya mustajab sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, satu, makanannya harus halal, tidak boleh masuk ke dalam mulut ini makannya subhat saja, tidak boleh ya, tidak boleh makanannya haram, apalagi haram, subhat saja tidak boleh, harus halal. Yang kedua, dia itu qalbunya salim, hatinya bersih. Cara membuat hatinya bersih gimana? Ya wirid, perbanyak zikir, perbanyak wiridan, bahasa kita, banyak ingat kepada Allah. Itu harus gitu. Kemudian menjaga perlindungan Allah gimana ya, dengan doimul wudu, senantiasa menjaga wudu. Otomatis menjaga wudu, kita otomatis menjaga sholat 5 waktu. Yang terakhir adalah soleh, ya kita akhlaknya harus ditata. Bakar nusa itu harus berakhlak, lahir batin, lahir batin. Jadi tidak ada motif. Selanjutnya kita masuk ke kesurupan. Kesurupan ini sebuah kondisi psikologis, kondisi kejiwaan, di mana satu sisi bisa itu, jadi kesurupan ini bisa, kalau menurut pengalaman saya itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori atau beberapa klasifikasi. Yang pertama memang dia murni kemasukan dari makhluk eksternal, dari makhluk asing dengan bahasa jin, baik makhluk ini karena dari luar yang liar maupun makhluk ini masuk karena memang leluhur dia sempat ada perjanjian dengan makhluk itu, menurun, menitis bahasanya. Nah, itu terus mengganggu. Dan ini berat. Ini kadang-kala makhluk ini tanpa kita sadar itu membuat kita berat ke dalam beribadah. Berat ketika kita ingin menjadi orang yang baik, karena cenderungannya jin itu ya juga seperti kita punya nafsu.
Satu dari luar, yang selanjutnya lagi ada memang jin itu datang dari luar yang memang sifatnya diutus, dikirim lah, gitu untuk kita oleh orang yang jahat, para dukun-dukun ilmu hitam. Kemudian yang ketiga bisa karena kita menyakiti mereka, mengganggu komunitas mereka, mereka ganggu kita. Intinya dari luar. Nah yang kedua adalah gangguan kesurupan itu bisa datang karena memang sekali lagi saya menemukan beberapa kasus dan saya belajar memang dia memiliki penyakit seperti ayan begitu. Ayan kemudian apa ya? Ya semacam itulah ayan. Jadi tidak setiap orang yang matanya putih, mulutnya berbusa atau menggeram-geram, tangannya menggenggam atau menyakar itu pasti kesurupan, tidak. Kadang-kadang ayan kita lihat riwayat. Nah selanjutnya ini yang terakhir yang paling sering ini terjadi. Jadi apa? Mereka harus terjadi yang ketiga ini apa? Mereka pura-pura acting. Sering sekali, terutama biasanya perempuan acting. Jadi ketika beberapa kali menangani anak-anak mahasiswa atau sekolah, mereka kan tertekan gitu. Jadi memang nggak kesurupan. Ini ada anekdot lucu. Jadi cara nambani wong kesurupan itu priwe gitu. Jadi cara nambani wong kesurupan itu bangun kesurupan orang pertama gitu, kesurupan orang. Nah, kalau kalian sudah batinnya jalan, itu dari jauh bisa kok nanti batin kamu tahu itu orang kesurupan, itu mau acting. Tapi kadang mantep hati keluarganya dia, kita datang ke sana. Nah, biasanya orang-orang yang kesurupan itu apa namanya, kalau yang untuk ngetes dia palsu tidak. Orang kalau kesurupan asli masukkan jin full, masukkan jin. Karena masukkan jin juga ada, saya pernah menghadapi orang yang hafidhah kesurupan. Dia nggak bisa batas leher ke atas, itu nggak bisa. Bisanya ke bawah. Dia bisa nulis Arab, bahasa Arab. Jadi kan saya komunikasinya dia nulis di kertas, saya tanya, dia jawab. Ke bawah dikendalikan dia, ke atas dia sendiri gitu kesadaran dia. Leher ke bawah itu kesadaran bahasa saja. Itu luar biasa. Nah yang selanjutnya itu yang dari sendiri. Nah ini acting. Ini sering sekali karena dia tertekan. Karena ada adigium, ada anggapan bahwa orang kalau kesurupan itu bebas ngomong apa aja. Orang itu bebas untuk melakukan apa saja dan mengatakan apa saja. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang itu untuk berbuat seperti itu. Jadi atas nama kesurupan mereka lantas minta apapun, berbuat apapun sehingga dapat rukhsah di dalam kehidupannya, bahkan bisa mengatakan apapun. Nah ini berbahaya yang begini. Nah cara gue ini gimana ya? Kalau orang memang dia full dibakar saja tidak apa-apa, orang kesurupan itu dibakar saja tidak. Bahkan kata ada yang sampai mengambang, kesurupan itu sampai ngambang kalau asli, jalan di tembok, lompat dari rumah panggung itu, salto, nenek-nenek umur 70 tahun salto 2 kali, berdiri dengan posisi berdiri, udah keluar kita dalam kondisi blok. Dinding yang dari papan tuh diginikan itu jebol. Nah itu memang benar. Tapi yang begitu justru menaklukkannya cenderung lebih mudah, dibacakan ayat yang sudah kita riadoi, hantamkan, tumbang langsung. Beda yang pura-pura. Nah ini kalau yang pura-pura acting itu ada yang mengatakan kalau orang lagi gitu ya, kalau lanang apa itu cekel onderdilnya, pegang onderdilnya kalau dia ditepis berarti dia itu ya kerisih kan gitu ya, risih kan kalian kalau dipegang onderdilnya oleh orang lain, ditepis ya Allah ini. Terus biasanya orang kesurupan juga ditanya, dia kenal nggak dengan kamu? Kalau kenal kok, ya, lucu loh, jin dari mana kok kenal kamu? Banyak trik-trik sebetulnya. Tapi yang paling itu ya apa namanya, yang paling mudah ya kita harus sering melihat orang kesurupan sehingga tahu ini teman-teman ini sing kesurupan ning separuh beneran dia dari eksternal, dari makhluk eksternal, tapi separuh sekian persen kesurupan. Ada yang memang ini pura-pura. Ini harus sering menyaksikan, maka kita mudah. Tapi dari informasi ini saya harapkan kalian semua bisa bilang dasar, tidak lekas panik, tidak lekas apa namanya menjustis, menghukumi, oh ini kesurupan, enggak. Nanti dulu lihat itu, amati itu. Nah ini beberapa ruqyah atau kemudian amalan, kemudian kesurupan yang saya bahas. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa untuk berkomunikasi di channel ini, ikut meramaikan, dan jangan lupa juga subscribe, komentar, dan like, dan membagikan pada teman-teman semua, khususnya warga Bandar Nusa, agar apa? Agar kita wawasan semakin berkembang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.